Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, jumpa lagi bersama kami Teknisi Global. Hari ini kita kedatangan motor Aerox ya, motor masih baru yang masalahnya suaranya kasar ya. Ini berbagi pengetahuan ya, pengalaman ya sobat ya. Jadi ceritanya motor ini baru beli second ya sobat ya, cuman si pemilik motor kayaknya kurang hati-hati dalam membeli motor second ini. Memang kelihatannya dari luar motornya oke, sip, bagus, suaranya halus, bodinya mulus, tapi ternyata setelah dipakai kurang lebih seminggu gitulah, seminggu lebih gitu ya, tiba-tiba suaranya kasar. Jadi bawalah kemari sama pelanggan kita ini, kita cek. Ternyata untuk awalnya ya, rulernya kita cek karena suara bunyinya di situ gitu ya, sama seperti suara ruler. Ternyata setelah kita ganti rulernya, karena rulernya kan sudah metak-metak dia, udah luka ya, nggak bulat lagi. Jadi indikasi saya, kayaknya motor ini masih bagus, coba kita ganti rulernya. Ternyata setelah dipasang rulernya, motor ini masih tetap kasar juga sobat. Nah ternyata setelah kita bongkar, kita lihat dari luar, bloknya sudah nggak asli lagi. Blok mesinnya sudah diganti dengan merek NPP. Jadi indikasi saya adalah tiang sokarnya ini bunyi, karena kan dia sudah diganti bloknya. Berarti awalnya motor ini kehabisan oli mungkin ya, karena mungkin telat ganti oli ataupun apa gitu ya, maklumlah pemakaian. Jadi akhirnya calar mungkin ya, gesek antara oli piston dengan linernya, dengan dinding bloknya. Akhirnya jadi serbuk besinya itu, hasil dari gesekan tadi menimbulkan serbuk besi yang masih tertinggal di dalam mesin ruang koas itu. Jadi mungkin sebelum dijual sama orang yang punya sebelumnya, motor Aerox ini dibenerin dulu, setelah dibenerin langsung dijual. Tapi dalam proses penggantian blok dan pistonnya mungkin pembersihan kurang maksimal ya di dalam mesin itu. Jadi serbuk besi itu adalah menyebab masalah kenapa tiang sokarnya itu bunyi kasar ya, aus ya. Ini sobat ya. Jadi letak masalahnya di sini sobat. Nah ini dia. Nah, ini sobat ya. Nah ini sobat, letak masalahnya di sini. Dan tadi waktu kita bongkar, olinya tinggal sedikit, paling sekitar tinggal 50 cc gitu ya, 50 ml, nggak sampai 100 ml. Jadi mungkin setengah loki gitu olinya tinggal. Yang pertama. Yang kedua sobat, akibat dari kehabisan oli tadi mengakibatkan ini sobat, akibat olinya habis, maka terjadi ini dia, nampak sobat ya, itu dia calar ya, ini ya, pistonnya calar juga. Jadi biarpun ini blok baru ataupun piston baru merek NPP nya sobat ya. Nah ini sobat ya, merek NPP nih, merek NPP ya. Sebenarnya nggak ada masalah diganti blok yang nggak asli ya, yang penting dia tidak terjadi gesekan lagi akibat dari
serbuk besi ataupun serbuk logam dari gesekan yang awal ya, pakai blok yang pertama itu. Jadi tips dari saya adalah sobat, kita harus lebih hati-hati dalam membeli motor second ya, mau motor apa aja itu, mau motor matic, motor BB atau motor besar ya. Jadi dalam setiap pembelian yang pertama kali kita cek adalah yang pertama olinya. Jadi kita harus ngecek olinya setelah kita membeli motor second tadi. Yang kedua surat-suratnya ya sobat ya, dicek nomor seri mesinnya dan nomor seri rangkanya cocok nggak dengan surat-suratnya. Setelah itu pajaknya, begitu ya, suara mesinnya, kondisi bodi-bodinya ya kan, kondisi suspensinya, sok depan sok belakang ya kan, sampai kelistrikannya ya sobat ya. Jadi untuk kehati-hatian kita harus memperhatikan hal-hal itu agar supaya apa, agar supaya kita tidak tertipu dengan penjual ya. Soalnya sekarang, zaman sekarang penjual itu ya, bukan saya berusaha dengan penjual, cuman kebanyakan penjual ini kalau setiap menjual barang mereka kurang jujur dalam masalah jual beli ya. Seharusnya minusnya itu dikasih tahu, ini bang minusnya udah ganti blok gitu kan, pernah nge-gym makanya ganti blok, seharusnya gitu. Kita harus jujur supaya pembeli pun gak kecewa gitu. Karena sedikit banyaknya ya pelanggan yang punya motor ini kecewa juga dengan pembeli, tapi ya sudahlah, ini pengalaman bagi kita semua sobat ya. Jadi oke sobat, setelah kita tahu masalahnya, di piston dia calar ya, begitu di tiang sokarnya juga keblak, oke kita ganti tiang sokarnya dan kita boring ya, ini ya, kita ganti, naikkan operasinya. Oke sobat ya, jadi cukup sekian dari saya ya, teknisi global. Semoga tips ini menjadi pelajaran ya bagi kita ya, bahwa kehati-hatian itu sangat diutamakan ya dalam masalah jual beli motor second. Oke sobat ya, salam teknisi global.